Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على حي على الصلاة. حي على حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله.
Alhamdulillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala tajida lahu waliyyan mursyida. Nashhadu an la ilaha illallah wahidul qahhar al-karimul ghaffar alladzi la ma'budan illa iyyah wa nashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi qad akhraja an-nasa minad dhulumatil jahiliyyah ila an-nuril ilm walladzi ballagha ar-risalah wa 'addal amanah wa nassaha al-ummah wa jahada fi sabilihi haqqal jihad. وقال الله تعالى في القرآن الكريم بعد أن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. وقال نبينا نبي محمد صلى الله عليه وسلم ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'i sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Wa qala khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Muttafaqun alaih. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam, yang masih memberikan begitu banyak curahan nikmat kepada kita, yang masih begitu banyak memberikan nikmat yang besar kepada kita, dari nikmat sehat, kemudian nikmat sempat, dan nikmat hidayat yang diberikan ke dalam diri kita. Ini merupakan nikmat-nikmat yang agung. Banyak orang di luar sana sehat, tapi Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan hidayah, maka mereka tidak dapat melaksanakan kewajiban sholat Jumat sebagaimana yang kita laksanakan. Banyak juga yang sempat, Allah tidak berikan hidayah juga kepada mereka, akan tetap sehingga mereka bukan termasuk orang-orang yang dapat melangkahkan kakinya untuk melaksanakan sholat Jumat secara berjamaah. Ada yang Allah Subhanahu wa taala berikan nikmat hidayah, akan tetapi Allah cabut nikmat sehatnya, Allah cabut nikmat sempatnya, maka dia juga tidak dapat melaksanakan sholat Jumat secara berjamaah. Mungkin dia terbaring lemas di rumah sakit, mungkin dia terbaring lemas di rumahnya. Makanya ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan tiga nikmat ini, kita gunakan sebaik-baiknya. Sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ni'matani maghbunun fihi ma katsirum minan nas, as-sihah wal faragh. Dua nikmat yang mana ketika manusia diberikan nikmat ini, kebanyakan manusia lupa. As-sihah wal faragh, sehat dan waktu luang. Kita lihat di sekeliling kita, mungkin daerah pasar, betapa banyak toko yang masih buka ketika kumandang azan berbunyi. Padahal di dalam Quran surat Al-Jumu'ah jelas tertera, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillahi wa darul bai'. Wahai orang-orang yang beriman, yang merasa beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, apabila telah diserukan kumandang salat untuk salat Jumat, maka bersegeralah kepada Allah Subhanahu wa taala dan tinggalkanlah segala aktivitas kalian. Dan di dalam ayat ini yang paling tertera jelas, wadzarul bai', tinggalkan jual beli. Karena betapa banyak pedagang-pedagang, mohon maaf, yang ketika waktu sholat Jumat enggan untuk menutup tokonya, enggan untuk menutup dagangannya. Ini merupakan suatu nikmat besar terhadap kita yang masih Allah Subhanahu wa taala tanamkan nikmat sehat, tanamkan nikmat sempat, dan juga nikmat hidayat. Tanpa ketiga nikmat ini mustahil kita dapat melaksanakan kewajiban ini. Inilah kenapa kita harus banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala.
Karena tidak ada yang Allah minta kepada kita selain untuk beribadah kepadanya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Saya itu tidak nyiptakan manusia dan jin kecuali untuk beribadah. Inilah tujuan kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya banyak-banyak kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak-banyak kita memohon ampun apabila nikmat yang Allah berikan kita sia-siakan. Salawat dan salam kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau suri toladan kita, beliau panutan kita, beliau patokan hidup kita. Apa yang beliau lakukan dari bangun tidur sampai tidur kembali itulah contoh terbaik di dalam hidup. Makanya di dalam ayat dikatakan wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Bahwasannya Nabi Muhammad itu berkata bukan sembarang-sembarang. Jadi kenapa kita harus mengikuti hadis? Karena perkataan Nabi Muhammad bukan dari hawa nafsunya. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Bahwasannya apa yang setiap kali yang beliau katakan ataupun perbuat itu sesuai dengan wahyu Allah Subhanahu wa taala. Makanya kesimpulannya secara garis besar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam kehidupannya telah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kehidupannya setiap apa yang beliau lakukan itu langsung dituntun oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kita bertanya, kok kita harus ngikut Rasul? Karena Rasul lah patokan yang terbaik. Beliau langsung dididik oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika Bunda Aisyah radhiyallahu anha ditanya bagaimana akhlak Rasul, ya Al-Qur'an. Dan Al-Qur'an adalah petunjuk hidup kita. Selain kita mengikuti Al-Quran, maka kita ikuti sunnahnya Nabi. Bagaimana perjuangan beliau, tanpa perantara dari beliau mungkin kita tidak akan merasakan namanya manisnya iman, manisnya Islam. Cucuran keringat, cucuran darah dan air mata yang beliau jatuhkan untuk perjuangan Islam ini, sehingga kita dapat merasakan Islam hingga hari ini. Semoga senantiasa salawat kita tercurahkan kepada beliau dan kita termasuk golongan-golongan umat yang istiqomah di jalannya, sehingga kita kelak berhak mendapatkan syafaat dari beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Ketiga kalinya wasiat yang setiap kali khotib sampaikan dari minggu ke minggu, yaitu wasiat takwa. Sesuatu yang sangat urgen sehingga tiap minggu harus disampaikan. Makanya ketika seseorang dari Jumat satu ke Jumat berikutnya tidak bertambah ketakwaannya, maka perlu ditanyakan sholat Jumatnya. Karena setiap Jumat khotib pasti mewasiatkan wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekalah kalian karena sebaik-baik bekal ada takwa. Ini sudah diterapkan dari zaman Nabi sampai sekarang masih disampaikan oleh khotib. Kenapa terus disampaikan? Berarti betul-betul takwa ini sesuatu yang urgen, bukan sesuatu yang main-main. Kalau tiap minggu disampaikan, tiap Jumat disampaikan, bahkan dari zaman Nabi sampai sekarang masih terus disampaikan kalimat ini, berarti ada yang penting di dalam takwa ini. Makanya kita melihat sebuah ayat yang berbunyi ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ayatnya berbunyi di akhir wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kalian mati kecuali dalam keadaan muslim. Tapi kita lihat di awal ayat berbunyi wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah haqqa tuqatih, taat kepada Allah, bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Jadi kesimpulannya, orang yang mati dalam keadaan muslim bukan yang mati karena KTP-nya muslim, bukan yang cuman mati dikubur di penguburan muslim, bukan yang cuman mati terus disolatin di masjid, bukan. Kesimpulannya, orang yang mati dalam keadaan muslim yaitu yang benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalimat takwa setiap Jumat disampaikan. Semoga kita termasuk orang-orang yang senantiasa Allah teguhkan ketakwaannya, Allah tambahkan ketakwaannya. Amin amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, 1400 tahun silam kita mengetahui bagaimana umat Islam merupakan contoh peradaban yang sangat besar. Bagaimana umat Islam di bawah bimbingan Rasulullah SAW menjadi motivasi bagi umatnya dan bahkan bagi umat lain. Kalau kita melihat sejarah, bagaimana kekuatan Persia di timur dapat dikalahkan, bagaimana kekuatan besar Roma di barat dapat dikalahkan dalam kurun berapa tahun? 60 tahun saja. Padahal Roma dan Persia sudah bertahan selama beratus-ratus tahun, tapi Rasulullah SAW dalam kurun 60 tahun bisa meruntuhkan dua kekuatan super ini.
Sehingga kita bisa melihat setiap perjalanan para sahabat dan orang-orang terdahulu, bagaimana catatan tinta emas kehidupan mereka menjadikan Islam itu sebagai simbol kejayaan, menjadikan Islam itu sebagai simbol kebanggaan pada masanya. Sehingga orang-orang di luar Islam itu takut benar kepada Islam dan menjadikan Islam sebagai motivasi. Tapi apa yang terjadi pada hari ini? Umat Islam bahkan takut untuk menunjukkan simbol Islamnya. Umat Islam bahkan menjadi umat yang pesakitan, menjadi umat yang terseok-seok. Padahal pada zaman dulu kita menjadi umat yang super power, menjadi umat yang dimana ketika seseorang itu melihat dia agama Islam, dia menjadi motivasi bagi yang lain. Kita lihat bagaimana Sultan Muhammad Al-Fatih, kalau kita baca sejarah Turki, itu bagaimana menjadi sebaik-baik pemimpin, menjebol benteng Konstantinopel di umurnya yang tidak kurang lebih dari 25 tahun. Ini merupakan bentuk simbol bahwa Islam benar-benar menjadi kekuatannya super. Tapi kenapa hari ini umat Islam yang begitu banyak dibandingkan zaman dulu menjadi umat yang sakit? Tentu ada yang salah di dalam Islam ini. Tentu ada salah dalam jiwa umat muslim sekarang. Sehingga umat muslim sekarang bahkan diinjak-injak. Sehingga hampir kemarin di negara yang mayoritasnya Islam hampir dilegalisasi penjualan miras. Padahal kita mayoritas. Bahkan di dalam ayat, di dalam kitab suci kita itu mengharamkan miras. Siapapun yang berhubungan dengan miras itu dilaknat. Baik pembeli, pengantar, yang kasih tahu, yang buat, semua dilaknat. Apa yang terjadi dengan umat Islam sekarang? Sehingga kita benar-benar menjadi umat yang sakit, yang tidak dianggap, bahkan diinjak-injak oleh umat yang lain. Tentu ada yang salah. Kebanyakan umat Islam sekarang kenapa sampai jadi seperti ini? Salah satunya itu jauh dari Al-Quran dan jauh dari sunnah Rasulullah SAW. Sehingga perlu kita ketahui bahwasannya umat-umat terdahulu kenapa mereka menjadi umat yang super, menjadi umat yang menjadi motivasi bagi umat-umat yang lain, karena mereka berpegang teguh kepada Al-Quran. Mereka yakin bahwasannya ketika mereka menaati Al-Quran, mengikuti setiap petunjuk-petunjuk dari Al-Quran, mereka akan selamat. Kita ambil kesimpulan saja atau cerita yang paling tenar, kisah Nabi Ibrahim. Bagaimana Nabi Ibrahim keimanannya yang sangat kuat kepada Allah Subhanahu wa taala, meyakinkan dirinya bahwa walaupun dibakar dia tidak akan apa-apa. Padahal kalau kita ketahui pasti di dalam hati Nabi Ibrahim itu berkata, api ini panas, tidak mungkin enggak. Tapi karena keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa taala, keyakinannya kepada syariat Islam, kalau saya tidak mau beriman kepada Allah, maka saya akan masuk neraka, mending saya dibakar. Inilah yang membuat umat-umat terdahulu ditakuti. Mereka benar-benar teguh di dalam keimanannya. Bagaimana kisah Ashabul Kahfi, 7 pemuda yang dikejar-kejar oleh penguasa, sehingga mereka lebih memilih lari dari kampungnya bersembunyi di dalam gua yang sempit, karena mereka berpegang teguh terhadap petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Dan petunjuk itu sekarang kita sia-siakan. Apa itu? Al-Quran dan As-Sunnah. Bagaimana sekarang kita benar-benar berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah? Kenapa kita harus berpegang dengan Al-Quran? Kita ambil contoh, jika ada sebuah kertas putih, itu kita remet-remet, kertas putih yang kosong, kita remas, terus kita buang ke tempat sampah, kita tidak akan apa-apa. Tapi coba ketika kertas putih itu kita tuliskan lafaz Quran, kita remas, kita buang tempat sampah, itu menjadi simbol penghinaan. Itulah ibaratnya manusia. Ketika mereka dekat dengan Al-Quran, mereka akan menjadi mulia. Tidak ada yang tidak. Malam yang paling terbaik daripada malam-malam yang lain, malam Lailatul Qadar. Kenapa malam itu baik? Karena di dalamnya diturunkan Al-Quran. Makanya dia lebih mulia daripada malam yang lain. Bulan yang paling mulia daripada bulan-bulan yang lain adalah bulan Ramadan. Kenapa mulia? Karena di dalamnya juga diturunkan Al-Quran. Malaikat yang paling mulia adalah malaikat Jibril. Karena apa? Karena wahyu Al-Quran diturunkan melalui malaikat Jibril. Sehingga kita dapat menarik kesimpulan bahwa setiap yang berdekatan dengan Al-Quran, yang berdampingan dengan Al-Quran, yang menyatu dengan Al-Quran, bahkan dia akan menjadi mulia. Bahkan Nabi Muhammad SAW menjadi Nabi paling terakhir, tetapi menjadi Nabi paling mulia. Karena apa? Karena Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Sehingga
ini menjadi patokan kepada kita. Umat Islam akan menjadi umat yang mulia ketika mereka benar-benar memegang Al-Quran. Mereka akan menjadi sebaik-baik umat ketika mereka benar-benar menggenggam Al-Quran. Bagaimana kita menjadikan motivasi dalam diri kita, baik dari diri kita, keluarga kita, atau orang-orang di sekitar kita, berusaha untuk dekat dengan Al-Quran. Sudah berapa banyak ayat Al-Quran yang kita baca hari ini? Sudah berapa lembar ayat Al-Quran yang kita renungi hari ini, sehingga kita benar-benar akan dijadikan umat yang mulia. Khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamah, kata Rasulullah. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengamalkannya dan mengajarkannya. Makanya kita mengetahui Al-Quran adalah kitab suci kita, kitab suci yang paling mulia. Sehingga bagaimana kita disuruh oleh Rasulullah SAW dan Allah untuk terus dekat dengan Al-Quran. Inilah petunjuk hidup kita. Kalau kita tidak mau sesat, ikuti Al-Quran, ikuti setiap yang apa Allah perintahkan kepada kita, sehingga kita benar-benar menjadi umat terbaik, umat yang dimana selalu mendekati diri dengan Al-Quran. Semoga kita, keluarga kita, dan orang-orang di sekitar kita termasuk orang-orang yang berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'i wa iyyakum ma fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inuhu ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala ahlihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jamaah sidang salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka perlu kita ketahui, ternyata ada yang salah terhadap umat Islam pada hari ini, sehingga kita menjadi umat yang sakit, menjadi umat yang diinjak-injak, menjadi umat yang gampang dibenturkan satu sama lainnya. Karena apa? Karena mungkin dari diri kita sendiri kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Kita jauh dari Al-Qur'an, kita jauh dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga kekuatan kita melemah. Bahkan kita lebih condong kepada dunia. Makanya dikatakanlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kebanyakan nanti di akhir zaman yang menyebabkan umat itu lemah yaitu hubbud dunya. Hubbud dunya wa karahiyatul maut, cinta terhadap dunia dan takut akan kematian. Kenapa takut akan kematian? Karena kita merasa hidup kita di dunia sudah enak. Padahal umat Islam diperintahkan untuk mengejar akhirat sebanyak-banyaknya. Tidak ada larangan untuk mengejar dunia. Tidak ada larangan dalam Islam umat Islam menjadi umat yang kaya. Bahkan Abu Bakar As-Siddiq adalah orang kaya. Umar bin Khattab adalah orang yang kaya. Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, mereka adalah pedagang-pedagang dan saudagar-saudagar yang kaya. Tapi bagaimana kekayaan mereka gunakan untuk di jalan Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk hal-hal yang sepele. Makanya dikatakan orang yang paling merugi adalah orang yang senantiasa mencari dunia sampai lupa akhirat, terus dia mati dalam keadaan mencari dunia. Kenapa? Dia belum sempat menikmati dunia, dia belum sempat menikmati setiap apa yang dia kerjakan karena sibuk mencari, sehingga dia mati. Akan tetapi di akhirat dia akan dipertanyakan setiap apa yang dia cari. Dan orang yang paling lama nanti hisabnya adalah orang yang paling kaya. Makanya ketika dia sudah sibuk mencari dunia, kemudian dia belum sempat menikmatinya dan dia mati dalam keadaan itu, nanti di akhirat dia malah capek. Capek apa? Capek nunggu hisabnya. Belum sempat nikmatin dunia, di akhirat malah nunggu hisab yang panjang. Makanya kita berdoa kepada Allah, Subhanahu wa taala, semoga kita dihindarkan dari penyakit ini. Semoga kita senantiasa dekatkan dengan Al-Qur'an, baik diri kita, keluarga kita, tetangga kita, dan orang-orang di sekitar kita, sehingga kita menjadi umat yang terbaik, umat yang benar-benar bisa terus istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala sampai nanti kita wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah mati kecuali dalam keadaan muslim. Muslim yang apa? Muslim yang berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah. Muslim yang tingkat ketakwaannya
betul-betul diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita akhiri, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga senantiasa diberikan perlindungannya, diberikan ampunannya, dan diberikan kemudahan di setiap urusan kita. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana innaka man tudkhilin nar faqad ahzaita wa ma lidh-dhalimin min ansar. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana wa atina ma wa'adtana ala rusulika wa la tukhzina yawmal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik wa ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Ibadallah innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fakhsya'i wal munkar wal bagyi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.